Halo teman-teman trader investor, selamat tanggal cuan-cuan subuh. Cuan-cuan saham di asa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa hari ini sebenarnya konten hari Rabu ya, 31 Agustus 2022. Cuman saya bikin udah ganti hari, ini tanggal 1 Kamis 1 September 2022. Kebetulan saya tadi full acara dan ya ini baru pulang dan baru sempat bikin konten. Harapannya masih tetap bisa dimanfaatkan untuk sebelum market besok buka lah ya, insight-insight yang ada. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Ya. Dimana hari ini transaksinya oke, 18,815 triliun, membesar ya. Dan biasalah ini akhir bulan Agustus banyak rebalancing, jadi juga transaksinya pun membesar juga dan dominan di pasar nego biasanya. Hari ini kalau kita lihat asing total net sell dengan jumlah yang kecil ya, 42,37 miliar. Cuman kalau kita lihat di pasar reguler itu asingnya net buy 670 miliar. Tapi di pasar nego ada net sell 713 miliar. Saya belum tahu ini sahamnya apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen-komen aja. Dan kalau kita lihat, kebetulan ini saya bikin konten market US baru buka ya. Karena bikin kontennya jam 1 malam, market US-nya buka. Tadi awalnya dibuka dengan hijau, cuman so far ini saya lihat market US sudah pada merah-merah lagi. Dan IHSG ini strong sendiri ya. Saya pun juga nggak tahu kenapa. Cuman memang ya BTA ada potensi upside karena kita masih berada dalam sebuah uptrend. Nanti kita bahas aja. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu. Ada TPIK 121,7 miliar, PTBA 85,9 miliar, Gudang Garam 22,6 miliar, Mika 22,4 miliar, Sido Muncul 21,3 miliar, INDF 17,6 miliar, LSIP 15,4 miliar, BRPT 12,7 miliar, Mitratel 12,4 miliar, PNBN 11,7 miliar, SMGR 7,6 miliar, Link 4,2 miliar, WMPP 1,3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, masih didominasi oleh semua big blue chip kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teratas nih blue chip semua ini. Pertama BBCA 153,7 miliar, BBNI 114,1 miliar, Bank Mandiri 112,5 miliar, Astra 100 miliar, BBRI ya, dia udah bosan dijualin asing ya. Hari ini asingnya masuk 93,4 miliar, Telkom 92,7 miliar, Alfamart 48,8 miliar, ADMR 46,9 miliar, Inco 40 miliar, ICBP 39 miliar, Unilever 38,6 miliar, Yeti Tractor 35,8 miliar, Tower 23,5 miliar, KLBF 17,7 miliar, Adaro 16,6 miliar, Akra 16 miliar, Antam 14,5 miliar, MDKA 10 miliar, ITMG 6,7 miliar, INKP 6 miliar, SHWR 4,5 miliar, MAPI 4,2 miliar, dan Film 3,6 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sepertinya saya mau pakai ini aja Stockbit ya, karena kalau kita lihat candlenya trading view ini baru agak error, gapnya nggak kelihatan, jadi tidak terlalu valid. Nanti aja kita untuk trading view untuk bahas yang lain. Nah, kita pakai trading viewnya Stockbit ya, dimana hari ini IHSG berhasil naik 0,27% setelah kemarin kelanjutan analisa terakhir ya. Ketika kita bikin skenario, saya bikin skenario, saya kira IHSG sudah dalam posisi downtrend. Dan kalau kita melihat dari closingan hari ini, maka kita bisa simpulkan sebenarnya IHSG itu masih dalam sideways. Cuman sideways-nya pakai closingan nih ya, karena sebelumnya dia sudah sempat breakdown structure nih, dia sampai turun keluar dari sideways-nya, tapi reboundnya di dalam sideways lagi.
hari ini pun juga dia sudah di atas dari downtrendnya. Jadi sebenarnya kita udah breakout dari downtrendnya ini karena closingnya sudah di atasnya. Ya kalau mau ditoleransi ya pakai shadow, tapi ya sudah breakout juga tuh, dan closingnya pun juga sangat solid, cuman kelihatan ada rebalancing. Maka dari itu ya saya rasa untuk sekarang kita bisa gunakan view sideways ini dengan range dari sini 7195 lah, karena kita pakai closingan. Nah ini juga resist dan supportnya kita pakai di mana dia closing, dan nanti validasinya juga pakai closing ya, kira-kira seperti inilah. Nah ini kita pakai patokan body candle. Jadi saat ini IHSG dalam posisi sideways 7196 sampai 7093 dengan catatan pakai closingan seperti itu. Jadi ya kalau dilihat dari candle hari ini ya, besok kita bakal uji lagi di area 7200. Kalau dia berhasil breakout, jelas itu bakal cakep banget, kita lanjut menguat. Tapi kalau misalkan gagal breakout, ada potensi dia bakal turun lagi. Yang perlu diperhatikan dari pergerakan sideways itu trailing stop harus ada. Kenapa? Karena ketika saham atau pergerakan harga itu sideways ya, harga itu nggak kemana-mana. Contoh, kalau misalkan kita swing atau kita mengikuti sebuah tren, kita buy di bawah sini, jebret buy, terus dia naik ke atas, kan harga berubah nih, dari yang pertamanya 6.600 sekarang udah posisi di 7.100 cuan. Tapi kalau kita di posisi sideways kayak gini, nggak di TS-in ya, nggak di trailing stop, ya harga nggak kemana-mana. Average kita sayang sayang cuannya gitu kalau menurut saya sih. Ya kalau teman-teman udah bisa TS, buyback, short long gitu, bakal enak banget sebenarnya di saham sideways. Cuman ya biasanya bakalan agak susah untuk para swing trader karena ya trennya tidak kelihatan seperti itu. Kalau di bigger view ya kembali lagi ya, IHSG ini masih dalam posisi strong uptrend, tidak ada masalah sama sekali. Kita berada dalam sebuah channel uptrend dan ya sampai sekarang pun juga masih uptrend. Cuman memang ya kita perlu antisipasi juga. Yang jelas untuk sekarang saya pengen highlight pergerakan kecil dulu aja karena kita baru sideways dan amannya kita pakai closingan. Kalau closing di atas 7200 deh, kita sekalian pakai support resisten psikologis. Kalau closing di atas 7200 saya rasa market bakal melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia closing di bawah 7090, market akan swing low, melanjutkan view dari ini ya. Kalau nggak kita pakai shadow ke shadow dah. Ntar. Nah misalkan gini ya. Nah gini juga bisa sebenarnya downtrend tapi lemah banget ini, karena ya gimana pun juga tanggal 30 Agustus ini sudah lower high nih, karena di 19 Agustus high-nya 7230, di 30 Agustus high-nya 7223, ada 7 poin lah. Jadi buy structure sudah downtrend, cuman masih lemah banget. Tapi amannya kalau pakai closingan tinggal lihat maintain area ini aja. Kalau memang closing di bawahnya ya siap-siap swing low, tapi kalau closing di atasnya ya siap-siap lanjut swing high seperti itu. Dan yang penting sama, fokus sama sahamnya dan selalu batasi resiko. Besok ya tanggal 1, nggak tahu entah September juga track recordnya jelek, besok mau pengumuman BBM naik dan lain sebagainya, kayaknya udah disiapin katalis-katalis jelek. Cuman in the end tetap kontrol yang bisa kita kontrol aja dan selalu batasi resiko. Untuk resisten 7200 yang perlu diperhatikan, sedangkan support ada di area 7090 sampai 7070 tadi. Dan mungkin kita pakai patokan closingan seperti itu. Untuk IHSG ya saya rasa cukup. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja, saving the best for the last. Kita coba cek dari saya pengen bahas PTBA. Ini tumben aja PTBA net sell asingnya. Oke. Hari ini PTBA turun, dia turun 2,7% ya, dengan candle yang ya, ntar kita hilangin dulu aja. Candlenya tidak terlalu solid,
tapi volumenya cukup besar. Dan kalau kita lihat, satu hal yang sudah terjadi adalah PTBA sudah lower high dan juga sudah lower low. Maka dari itu, buy structure kecil, PTBA downtrend. Dari mana tuh Mas? Dari tanggal 25 Agustus dia sudah downtrend. Tapi kalau kita lihat structure besarnya, dia masih saham uptrend. Nah, tinggal kita main di trendline yang mana, itu aja. Kalau teman-teman mainnya pendek, ya ini sudah bukan posisi yang bagus. Tapi kalau mainnya panjang, masih no problemo. Seperti itu. Terakhir PTBA naik, dia sampai 4.500, mau nutup gap, tapi belum ketutup gapnya. Karena low-nya 4540, sedangkan ini high-nya 4510. Jadi masih belum ketutup gapnya, tapi guyurannya udah kuat. Ya sesuatu yang wajar lah. Gap ini adalah area supply yang sangat kuat. Sebelumnya di sini banyak supply yang tertinggal, nyangkut, kejemput, ya pada exit. Seperti itu. Nah, kalau view kecil kita bisa gunakan downtrend line di sini, nih ya. Dan kalau kita lihat dia sedang posisi rebound, jadi sebenarnya ada potensi besok PTBA bisa menguat ke sini. Nah, yang bagus adalah kalau dia berhasil breakout, itu bakal lanjut ke atas. Cuman selama dia belum breakout atau breakdown, dia masih bakal berada dalam downtrend line kecil ini. Time frame kecil ya, perlu diingat. Nah, kalau kita zoom out untuk mencari time frame panjangnya, time frame besarnya, nah ini PTBA masih saham uptrend. Jadi sebenarnya masih tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dari bottomnya pun juga dia masih saham uptrend, no problemo. Yang perlu diwaspadai adalah nanti kalau ketika uptrendnya sudah semakin lemah, nah, itu baru agak PR itu. Tuh. Nah, lihatnya di mana Mas? Kalau trennya sudah mulai lemah, pakai divergent. Menarik ternyata ketika kita bikin sebuah channel di sini ya. Kemarin posisi cumditnya di resisten atas. Jadi ya suatu yang wajar dia turun karena biasanya ini di harga trendline termahalnya saat ini. Seperti itu. Nih, yang perlu diperhatikan sekarang adalah secondary trendline, di mana itu adalah garis merah ya. Banyak sebenarnya secondary trendline-nya. Di sini dia trennya menguat, di sini juga dia trennya menguat lagi. Nah, kalau garis merah-merah ini jebol, itu yang agak bahaya karena dia bisa swing low sampai ke uptrend line. Seperti itu. Apakah bahaya Mas? Ya kalau kita pakai bigger view, di mana entry-nya juga pakai bigger view, itu masih nggak masalah. Tapi kalau kita pakai smaller view, entry di 4200 setup kecil, ditahan sampai 3000, itu namanya nyangkut. Tuh, jadi ya batasi resiko. Untuk sekarang pada support kecil ya, kita lihat ada di area sekitar berapa nih? Area kuat ya di sini sih 4100 sampai 4000 itu area kuat PTBA, dan selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau dia jebol dari situ ya next supportnya sekitar 3700. Jadi ya batasi resiko. Kita lihat dalamnya PTBA hari ini terjadi distribusi ya, small big normal, cuman cenderung distribusi. Walaupun kalau kita lihat overallnya masih bagus, cuman ya kalau saya pribadi sih ikutin TA aja. By moving average dia juga masih oke. Indian masih saham uptrend ya, memang kelihatan ya masih uptrend, tren menengah dan tren besarnya. Cuman ya batasi resiko aja. Untuk PTBA, untuk Indomian saya belum pengen bahas ya INDF ICBP karena hari ini bukan karena ya biasanya panic selling lah di bawah konsensus biasanya, karena ada laporan keuangannya keluar dan sangat kurang bagus. Sebenarnya sudah suatu yang wajar ya, dampak dari kenaikan harga komoditas, salah satunya gandum ya, yang terdampak salah satunya consumer goods. Walaupun kalau inflasi mereka pada kuat ya, tapi kalau bahan bakunya mahal ya mereka butuh penyesuaian juga. Tidak kita bahas dulu, kita coba cek si langsung masuk ke yang dibeli asing aja. Nah, BBCA pernah kita bahas, BNI pernah kita bahas, Mandiri pernah kita bahas, dan sekarang saya pengen cek BBRI. Hari ini udah cakep ya. Kalau menurut saya arahnya sih sudah ke atas harusnya. Oke, ini salah satu trading plan juga di cuan-cuan saham dan masih on track. Hari ini BBRI naik 1,88% dengan candle yang solid dan volume yang sangat bagus. Kenapa bagus? Ya ini kan volume itu kan mengkonfirmasi candle ya. Dan kalau kita lihat candlenya solid, volumenya besar dan membesar, ya saya rasa ini sudah cakep untuk si BBRI. Terakhir BBRI koreksi dari harga 5.000-an, 4.980 sih tepatnya, sampai 4.000, itu turun 25% ya berarti ya.
kalau dari puncaknya. Misalkan kita nggak cut loss, nyangkut di atas ya 20% ternyata 5.000 ke 4.000 ya ding, 20%. Kalau 25% berarti ke 3750 ya. Nah, dia turun 20% sampai ke 4.000 dan di situ BBRI rebound. Sebenarnya kemarin kalau dia jebol sampai berapa itu? Jebol 4.000 itu bakal nggak enak banget view-nya. Cuman so far dia masih bertahan di 4.000. Jadi ya so far masih so good lah untuk BBRI ini. Dan kalau nggak salah dia juga masih berada dalam sebuah uptrend channel. Jadi ya no problemo juga. Malah sekarang berpotensi dia mau swing high nih. Ya. Ini untuk gambaran besarnya. Yang jelas saham uptrend, jadi ya trade lah di saham-saham uptrend. Karena ada 50% kita win rate-nya menang kalau di saham uptrend itu. Tapi kalau di saham downtrend tuh butuh perlakuan lebih. Kalau berhasil reversal, wah itu bakal berbeger-beger cuannya. Tapi kalau setupnya gagal, wah kalau nggak di cut loss, nangis tuh dibawa turun. Oke, hari BBRI naik 1,88%. Dan kalau kita lihat dari view tadi ya, ini BBRI saya rasa sudah breakout dari downtrend line-nya. Nih. Ya, terserah sih udah breakout atau belum. Cuman kalau saya rasa sih harusnya udah break ini BBRI ini. Candlenya bagus, volumenya juga bagus. Dan kalau kita lihat ya, harusnya sekarang arahnya BBRI sudah ke atas. Terakhir ini kemarin 4980, low-nya 3960. Ada lock, ini juga pakai lock. Oke. Terakhir dia reject dari 0,5 di 4440 ya, dan koreksinya agak lama sampai bottom di area 4220. Trading plan-nya sih cut loss kalau close di bawah 4250, dan so far selama di call belum pernah closing di bawah 4250. Jadi masih on track ya untuk BBRI ini. Dan sekarang tinggal kita menghitung target kenaikan dari si BBRI, yang mana kalau menurut saya ya PR pertama yang harus di break adalah area 4440 tuh. Wah, kalau ini belum breakout kurang oke ternyata. Uji resist lah. Ya opsinya dua sih, breakout atau swing low atau retracement atau gagal. Kalau kena resist atau support ya opsinya selalu itu. Jadi ya makanya kenapa kita mengidentifikasi support dan resisten. Cuman kalau dilihat dari bentuknya, saya rasa potensi untuk breakout ada. Kenapa? Karena ya ini ibaratkan sekarang berada di area supply ya, tapi candlenya solid buyer semua. Dan artinya apa? Artinya tekanan jualnya sudah mulai reda dan buyer sudah mendominasi. Jadi ada potensi dia besok breakout. Cuma namanya konfirmasinya adalah 4440 ya. Kalau BBRI sampai close atau breakout 4440, saya rasa arahnya bakalan cakep. Dan ya mungkin dia bisa nutup gap bahkan ke all time high ke 4980. Kenapa? Karena ya simpelnya kalau pakai Fibonacci, ketika dia rounding bottomnya di 0,5 ya, kalau pakai chart pattern kan juga targetnya kan setinggi ini. Nah, tinggal 0,5 tambah 0,5 aja, targetnya 1 atau di 5.000 seperti itu. Untuk support sekarang masih 4.250, kecuali ini untuk daily ya. Ya Big Bang gak enak sih buat tektokan day trade scalping. Jadi ya kita pakai view besar aja. Dan sekarang support masih 4250. Bisa uji resist. Kalau break saya rasa besar arahnya untuk uji 440. Dan kalau break 4440 baru bakal cakep. Dia target nutup gap lah minimal seperti itu. Risk rewardnya pun juga masih bagus. Dan ya ini ya berapa ini upside-nya kalau nutup gap 14%. Kalau ke all time high 17. Kalau higher high, nah ini kalau higher high ya market bullish ya 5.700 tuh. Yang penting batasi resiko. Untuk sekarang kita tunggu konfirmasinya dulu. Kita lihat dalamnya. Setelah asingnya jualan terus ya, hari ini mulai beli DX YUAK. Dan kayaknya DX ini bandarnya Dana Reksa ya ini ya. DX atau D sih Dana Reksa tuh, ntar saya lupa. Ya itulah. Cuman ini DX-nya bukan DX sembarang DX, ini broker apa? Broker lokal BUMN-nya ini. Tuh. Dan ya cakep lah. Kalau kita track ke belakang pun juga yang saya bilang ya, walaupun kemarin beberapa hari distribusi, tapi Indian masih bagus.
Kemarin juga keluar berita-berita buybacknya lagi, yang mana kalau saya tahu ya BBR itu buybacknya udah dari lama ya, mungkin itu mengeluarkan berita lama. Yang jelas buyback itu sinyal bagus. Mungkin kemarin ditahan-tahan karena mau cari barang bandarnya. Jadi ya dia cari barang dari mana, ya paling gampang ya cari dari asing karena barangnya banyak di asing kan. Tapi kalau udah buyback selesai ya tinggal ngacir. Kalau menurut saya ikutin TA-nya aja sih, 4440 tuh angka cantik tuh. Gampang inget-ingetnya. Kalau break harusnya udah mulai kuat untuk si BBRI. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek Alfamart masih on track dengan view. ADMR kemarin udah kita bahas dan masih on track. ICBP tidak dulu. Kita coba cek Arto udah kita bahas ya. Kita coba cek MAPI aja deh. Ini MAPI kalau saya lihat baru rame juga MAPI. Kemarin juga beberapa kali naiknya kuat. Oke. Hari ini MAPI naik 3,06% dengan candle yang sebenarnya tidak terlalu solid dan volume yang besar. Nah, ini 50-50 kalau menurut saya, antara naik atau turun. Ya opsinya cuma 2 ya, naik kalau nggak turun. Oke, terakhir MAPI menguat, dia sampai puncak di 1100, lalu koreksi swing low sampai 965. Kalau kita bahas dari big review-nya dulu ya, sebenarnya MAPI ini sangat menarik. Karena kalau kita pakai ascending triangle, maka ada potensi dari chart pattern target dari MAPI itu ke sini. Dan dia sudah di break dan sudah valid. Berapa nih? 1900 target dari MAPI kalau pakai chart pattern ascending triangle seperti itu. Cuman dia memang jalannya alon-alon waton kelakon, jadi sepertinya impulsnya tidak akan terlalu kuat dan cenderung mengikuti uptrend line. Nah, kalau kita tarik sebuah trend line atau channel ya, ini dia bergerak dalam sebuah uptrend channel. Jadi ini masih bisa digunakan pergerakannya. Indian saham uptrend arahnya ke atas, cuman ya tinggal dia ikut channel yang mana. Kalau channelnya kuat, slope-nya bisa misalkan berapa ini? Aduh. Oh, berarti gini ya. Nggak tahu lain lah. Tuh, yang jelas untuk sekarang dia masih dalam tren lemah. Seperti itu. Cuman so far so good untuk si MAPI ini. Mungkin bisa aja ya dia pakai uptrend channel di sini juga dari view ascendingnya tadi. Nah, dan dia sedang mau swing high ke target di sini. Berapa tuh? Ya, 1450. Tuh. Atau kalau misalkan pakai secondary trend line, bisa gunakan sini ya. Nih. Nah, ini juga masih bisa digunakan karena dia masih berada dalam channel ini. Ya, simpelnya ini ada tengahannya ini kan. Nah, ini dipakai garis aja. Jadi resisten juga. Tuh, nanti kalau menguat baru cakep. Yang jelas kesimpulannya saham uptrend. Nah, untuk sekarang support dari MAPI ini ada di sekitar ya 1000 lah. Dari support psikologisnya ya sampai 960. Selama nggak jebol 950 deh. Selama nggak jebol 950 harusnya oke, MAPI arahnya ke atas. Tapi kalau dia jebol 950, ada potensi ini adalah pullback untuk turun swing low dulu. Dan berpotensi bikin yang namanya inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 950. Selama nggak jebol oke, tapi kalau jebol lebih baik batasi resiko. Dilihat dalamnya, kenaikan tidak disertai distribusi akumulasi, cenderung netral ya kalau kita track ke belakang. Cuman kalau saya sih juga lebih prefer ikutin TA aja, karena juga kalau kita lihat ya, dia sudah tidak dalam fase akumulasi. Jadi sebenarnya ilmu akumulasi itu kuat banget. Bahkan kalau kita pakai prinsip TA atau teori TA, do teori ya, di mana salah satu prinsipnya market dibagi menjadi 3 phase: akumulasi, markup, dan distribusi. Nah, artinya kan memang akumulasi itu ilmu yang relevan dengan TA, technical analysis ya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah si pace itu tadi. Nah, ini saham pergerakannya di pace mana? Kalau dia sedang dalam pace akumulasi harusnya bakal sangat kuat untuk digunakan. Tapi kalau sudah dalam posisi markup, public participation, ya kalau menurut saya sih di situ TA bertarung ya, karena di perjalanan pasti juga ada yang TP, short long, dan lain sebagainya. Jadi ya batasi resiko aja.
Itu untuk MAPI. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Sepertinya menarik bahas Goto aja deh. Yang hari ini ARB ya. Udah kumat lagi ini. Oke, hari ini Goto ARB turun 6,79% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar juga. Jadi saya rasa Goto masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena hari ini dia baru breakout, sellernya baru muncul, baru ya ibaratkan kalau bola biliar ya, itu baru disodok gitu, cetek. Nah, kan dia baru jalan kan, sampai nanti akhirnya udah mantul, melemah, harus tunggu sodokan lagi ya. Sodokannya itu volume, itu duit itu. Nah, dan kalau kita lihat, saya rasa ya kalau buy volume diarahnya masih ke bawah untuk si Goto ini. Cuman yang perlu kita perhatikan ada support kuat di 300, yang mana kemarin dia juga rebound dari sana dan besok bakal diuji. Itu bisa digunakan support untuk 300 ya. Selama dia nggak jebol oke. Tapi kalau dia jebol 300, besar potensinya untuk menutup gap. Nah, kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari retracement di mana bottomnya 274 dan high-nya 344. Dan ini adalah beberapa support dari si Goto. 300 pas 0,618 juga ini. Oh, menarik ini. Kalau besok nggak jebol 300 ya. Nextnya 288 pas di area gap, baru terakhir 274. Kalau menurut saya selama Goto ini tidak jebol 274, di arahnya sudah bagus. Turunnya adalah kesempatan untuk beli. Selama dia tidak jebol 274, itu aja. Artinya apa? Risknya tinggal diukur. Misalkan besok pagi HK mau pakai view besar ya, cut loss di bawah 274 ya, risknya masih 10%. Kalau teman-teman toleransi dengan risk seperti itu ya nggak masalah, atau tinggal piramid lah, masuknya cicil-cicil untuk swing seperti itu. Itu sih. Jadi bottomnya kalau menurut saya sudah kelihatan, tinggal ini sedang proses bikin bahasanya kaki kanan lah, entah nanti higher low atau same low jadi double bottom. Kalau higher low jadi cup and handle. Nah, tinggal kita cek aja. Kalau nggak suka spekulatif buy, amannya tunggu dulu dia terlihat bottom ya, itu baru bakal oke. Nah, saya pengen ngecek dalamnya volume apakah tadi, dan ternyata kalau kita lihat volume, ada volume di bawah, cukup menarik sih ini. Bisa aja volume beli ya, seperti itu. Jadi itu simpelnya, besok bisa lihat di 300. Selama dia nggak jebol harusnya oke, tapi kalau jebol gunakan support selanjutnya. Selama nggak jebol 274, Goto arahnya sudah ke atas kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya si Goto. Kebetulan tadi saya udah ngecek Broxum-nya ya. Nah, terjadi big distribusi hari ini. Yang jualan si PD ini, underwriter-nya, yang serok kayak gini, YPX, CPS, KNI. Cuman kalau saya perhatikan Goto ini agak susah digunakan akum distribusinya ya, atau bandarmologinya, karena dia nggak kelihatan fase akumnya. Terus juga underwriter-nya tektokan. Ada PD, pemain besarnya itulah underwriter sama Greenshoe, PD, LG, CC sama YU. Udah perhatikan 4 broker itu aja, mereka ngapain. Kalau baru jualan ya berarti arahnya masih kurang enak. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Nah, kita coba cek ke yang hijau-hijau hari ini. Kita baca apa nih? Crash tuh bagus itu. Ada MR kemarin udah ya, dan hari ini jalan. Saya pengen bahas Crash aja deh. Nih, setelah lama koreksi, biasanya saham kayak gini baru banyak yang nyangkut. Nah, ini siapa tahu bisa dimanfaatkan view-nya untuk Crash ini. Oke, cakep banget ini. Hari ini Crash naik 7,32% dengan candle yang tidak terlalu solid sebenarnya, shadow-nya agak panjang di atas ya, dan volume yang sangat besar. Ini volumenya bagus banget kalau menurut saya. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena tadi kebetulan saya juga sudah ngecek dari bigger view-nya Crash. Satu hal yang bisa kita lihat adalah Crash ini sudah breakout dari downtrend channel-nya. Nih, garis merah ini kan downtrend channel ya, dan saya bilang ketika suatu saham breakout dari downtrend, opsinya adalah sideways atau uptrend. Nah, kalau kita lihat lagi, Crash ini sudah breakout dari sideways. Range sideways-nya sini 414 sampai 330. Dia konsol di sini. Nah, ini fase sideways-nya Crash di sini.
Ini fase sideways. Dan since hari ini dia berhasil break 414, keras ini sudah dalam posisi uptrend tuh. Nah, tinggal kita lihat aja dia pakai channel yang mana. Kalau saya lihat pergerakannya cukup kuat ya, cuman ya sudah mulai ada reject juga. Dan saya rasa ini adalah uptrend channel dari si keras. Cukup di respect, hari ini pun juga closing di bawahnya. Maka dari itu kalau besok dia tidak bisa melanjutkan penguatan atau tidak bisa breakout uptrend line ini, opsinya adalah konsol. Entah itu ke samping, nanti dia bikin continuation kayak penan atau apalah itu, atau dia bikin flag ke bawah, retest tuh. Cuman in the end masih bisa digunakan uptrend ini selama dia nggak patah ya, arahnya adalah ke atas. Dan beberapa target dari keras adalah 476, 532 dan 596. Saya rasa besar potensinya dibawa ke 596, tapi tinggal perjalanannya ya. Apakah nanti dia bakal menguat lagi untuk bikin uptrend yang lebih kuat? Bisa aja ya dia jadinya kayak gini. Misalkan gini. Wah, bikin slope-nya kuat, jebret-jebret. Nah itu. Tapi kalau misalkan besok dia terlihat candle merah, mencoba untuk retrace, saya rasa bakal menarik kalau entry di sekitar 414 seperti itu. Cuman yang bentuknya kayak gini pasti saya masukin watchlist. Jadi ya kan sebelum screening kecil, screening besar dulu. Kita mau trading di saham apa, dan salah satu pilihan saya sih harus uptrend tuh minimal. Karena itu tadi, ketika kita trading di saham uptrend, dia win rate-nya udah 50% lebih. Ibaratkan kalau kita trading di saham uptrend tuh gak cut loss gak masalah, selama masih dalam toleransi dan bukan pembenaran ya, memang plan-nya tuh. Tapi kalau di saham downtrend setup gagal, wajib cut loss. Karena kalau nggak di cut loss ya udah bakal nyelam jadi penyakit seperti itu. Cukup menarik. Ini mungkin besok bisa konsol ya, keras tinggal kita lihat aja. Tapi kalau lanjut menguat ya impulsnya nanti bakal kuat banget seperti itu. Kita lihat dalamnya, sebenarnya tidak terlihat adanya akumulasi. Cuman itulah, kadang memang di Broksum nggak kelihatan karena ya contoh real lah, kalau ketemuan teman-teman teman-teman lihat kontennya Pak LKH ya, Pak Lo Keng Hong, ketika dia beli saham DILT itu kan brokernya nggak cuma satu, dia pakai 5 broker ya untuk mengakumulasi saham DILT itu, jadi akumulasinya nggak kelihatan. Nah kadang ada beberapa yang akumulasinya nggak kelihatan ketika sideways ini, pakai banyak broker biar nggak memancing retail, akumnya enak. Nanti ketika breakout baru pakai 1 broker biar ya ini yang namanya public participation ya, berita rame, transaksi besar, sahamnya ditarik jalan dan lain sebagainya. Bahasanya apa ya, marketing digenjor-genjorkan lah ketika dalam public participation ini. Tapi ketika akum ya itu nggak menarik, nggak jelas dan lain sebagainya. Kalau di Broksum nggak kelihatan ada akum. Cuman kalau menurut saya terlihat ada akum. Dari mana? Dari si bullish divergence ini. Nih ya, ketika harganya turun tapi indikatornya naik terus, maka penurunan ini tidak didukung oleh market. Artinya apa? Ada potensi sedang terjadi akumulasi seperti itu. Jadi ya itulah, batasi resiko aja. Untuk support itu tadi saya rasa untuk amannya ya masih 414. Tinggal besok dilihat dulu dia konsol nyamping atau konsol retrace. Saya sih lebih suka konsol retrace ya, dan entry lagi di 414. Tapi ya market selalu benar, siapa tahu dia ngacir lagi langsung ke 600 ya, nggak ada yang tahu. Itulah, posisi mempengaruhi opini. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Saya baru bikin konten kelar jam 1:30. Semoga masih bisa dimanfaatkan. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Dan BTW buat teman-teman yang udah daftar grup cuan-cuan saham September, dimohon segera join karena besok pagi kita udah efektif berjalan. Oke, itu aja dari saya. Sekian dari saya dan salam cuan.